Shalom Tiberias. Jadi berkati Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan boleh perkenankan setiap kita untuk kita sama-sama datang beribadah, memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Terlebih kita boleh masuk di bulan yang baru, kita percaya sesuatu yang besar, mujizat yang baru, berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita. Amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi pagi hari ini bagi nama Tuhan kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari satukan hati di hadapan Tuhan, tundukkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Bawa syukur, bawa sembah kita di hadapan Tuhan untuk kasih, untuk kebaikan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Satu hati di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru di setiap harinya bagi setiap kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini kami bersatu berkumpul di hadapan Tuhan. Kami membawa syukur, kami membawa sembah bagi nama Tuhan Yesus lewat nyanyian kami, lewat setiap pujian syukur sembah bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hari baru Tuhan beri buat setiap kami. Kami berterima kasih untuk bulan yang baru Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kalau bulan yang lalu kami boleh lalui, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, maka masuk bulan yang baru ini Tuhan Yesus, kami membangkitkan iman percaya kami bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, sempurna atas hidup kami. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami menyembah, memuji nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Nyatakan urapan Tuhan, nyatakan hadirat Tuhan di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan, bersyukur bagi nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Sadari semua yang boleh kita alami, yang boleh kita nikmati, yang ada dalam hidup setiap kita sampai dengan saat ini adalah karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Yang mau bersyukur pagi hari ini boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama. Dari hatimu umat Tuhan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, angkat tanganmu, mari berterima kasih di hadapan Tuhan. Ku berterima kasih Buat berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari hati kita sama-sama pagi hari ini dengan syukur-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pagi hari ini mari bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bawa syukur buat Allah yang setia dari hati-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Karena kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan, rahmat-Nya Tuhan selalu baru bagi setiap hidup. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganmu dua-dua, mari umat Tuhan dengan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi setiap kita. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
berterima kasih untuk kesetiaannya, berterima kasih untuk kebaikannya, berterima kasih untuk rahmat yang selalu baru di setiap harinya bagi setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berharap sama Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Kami percaya sama Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua pagi hari ini. Naikkan syukurmu, katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih. Kami bersyukur Tuhan. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Bapa. Besar setia. Mari sadari pagi hari ini setia. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari boleh kasih tepuk tangan pagi hari ini sama-sama buat Tuhan Yesus di atas kepalamu. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang meriah di atas kepala kita. Bagi Allah yang setia, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau tak pernah meninggalkan hidup. Terima mari bersyukur sama-sama pagi hari ini. Hari yang baru Tuhan berikan kuasa setiap minggu yang baru kita masuki dengan rasa percayamu sama Tuhan Yesus. Bulan yang baru yakini imani berkatnya Tuhan selalu tercurah bagi setiap hidup. Dia setia sampai selamanya. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia tak pernah meninggalkan, pernah melupakan. Mari sembah, mari sembah. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati kebaikannya. Dia setia, Dia setia. Lihat penyertaan
sempurna. Lihat kesetiaan yang selalu ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bebaskan muslimat. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Tutup matamu, mata. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Dia setia sampai selama-lamanya. Tuhan setia. Kau mulia Bapa, Kau setia. Angkat tangan berdua-dua jemaat. Kau tunjukkan kasih dengan iman. Kau menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan. Semua karena Tuhan setia dalam hidupmu. Kau mulia Bapa, Kau setia. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari dengan imanmu sama-sama jemaat. Lihat pemeliharaannya, lihat kebaikannya, lihat kesetiaannya Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang satu alasan. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan yang bersyukur punya Allah yang setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tak pernah berubah, selalu setia. Kau tunjukkan kasih setiamu,
bersyukur punya Allah yang setia. Jemaat Tuhan di tempat ini yang live streaming, angkat tanganmu sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, apa yang kami perlu, kami butuhkan, Tuhan sediakan buat setiap kami. Kau mulia dulu, sekarang dan selalu. Makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau setia, kau setia. Kamu, sambil angkat tanganmu, mari bersyukur, katakan kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yang bersyukur, yang percaya Dia setia sampai selama-lamanya. Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang indah. Pagi hari ini kami boleh nikmati ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan sukacita surga mengalir atas setiap kami di pagi hari. Sebab kami menyiapkan hati kami lebih lagi datang bersyukur, menyembah Tuhan Yesus Allah yang setia. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersyukur, yang siap memuji Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Yang percaya Tuhan setia memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya, boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum. Katakan Tuhan memelihara setiap kita, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu buat minggu yang baru ini, buat bulan yang baru ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan dengan iman percaya. Bagi Allah kita yang setia memelihara setiap kehidupan kami. Mari tepuk tangan di atas kepala kita dengan iman, dengan satu suara. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan yang kiri Bapak Ibu, katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama nyatakan hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh tepuk tangan, lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari bersama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan. Lebih lagi, mari nyatakan pengagungan kita bagi Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi tunjukkan yang ini kita katakan.
Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari nyatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengan hati bersyukur, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari datanglah kembali kita dengan hati bersyukur pagi hari ini, amin. Dengan hati percaya buat anugerahnya. Mari bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan iman, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan iman mari nyatakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi sama-sama mari bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia Tuhan, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Berapa banyak yang percaya kita diberi kuasa sama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan kita yang percaya kuasanya dahsyat bagi setiap kita. Berikan tepuk tanganku, diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari apapun pergumulanmu, mari datang sama Tuhan. Dalam segala keadaan, kami bawa syukur kami bagi Raja kami. Mari gereja Tiberias dengan hati bersyukur. Kami nyatakan pengakuan kami Tuhan.
diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh. Katakan, di bawah kakiku. Angkat tangan kita. Pakai kuasa dari Raja mulia. Boleh katakan, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Raja segala raja. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita. Diberi kuasa, mari dengan iman. Raja mulia, Menaklukkan setiap musuh. menaklukkan musuh. Di bawah kakiku. Angkat tanganmu. Pakai kuasa. Raja mulia, Ini iman kami. Bila Allah ada bersamaku. menjadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku. Menjadi Sekali lagi sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Yesus namanya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Mari rayakan dengan iman. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. kami berdiri dengan iman kami. Iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Buat Raja kita, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus semangat dalam hidupnya, amin. Karena kita percaya kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Di dalam Allah masih ada pengharapan. Di dalam Allah ada pemulihan hidup. Kita jangan putus asa bahwa Dia Yesus akan memulihkan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang kuat dapat membawa pemulihan dalam hidup kita. Jadi iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya memiliki iman yang bertumbuh terjadi berdasarkan pengalaman yang benar akan Allah, bukan menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Untuk suatu pemulihan, kita perlu mengubah pusat perhatian kita, yaitu bukan kepada diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, tetapi kita
pusatkan kepada Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat kesulitan menimpa seseorang. Pertama, dia akan menyerah, terpuruk, dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mari kita sebagai orang Kristen punya mental yang lebih kuat dari orang dunia. Jangan pasrah dengan keadaan. Iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Miliki iman bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Percaya dapat mengubahkan dan memulihkan hidup. Mari kita tidak menyerah ketika keadaan sulit. Bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus adalah sumber pemulihan kita, dan ikutilah Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kita Adalah Warga Sorga. Pemau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah agar kami semua hidup kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan, agar kami semua jadi warga sorga dan diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemau yang kedua, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah warga sorga, yang pertama, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Filipi 3 ayat 20-21, 1 Korintus 6 ayat 13 dan 19. Kalau kita sekedar menantikan Tuhan tanpa motivasi yang benar, kita akan menjadi bosan membaca Alkitab, juga malas menjaga tubuh kita untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi akan berbeda kalau kita mempunyai pengharapan bahwa tubuh kita yang hina akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan termotivasi untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Ingat, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Yang kedua, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. 1 Korintus 1 ayat 4-9, 2 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 7-10. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Semua karunia itu bertujuan untuk persatuan dalam membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya dalam pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11-14. Karunia-karunia itu diberikan cuma-cuma. Maka berikanlah karunia-karunia itu untuk melayani jiwa-jiwa dengan cuma-cuma. Dan yang ketiga, kita akan tidak mau berbuat jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaan yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14, Galatia 6 ayat 9. Kita dibebaskan dari segala yang jahat, dikuduskan untuk rajin berbuat baik, dan untuk siap menyambut kedatangan Yesus. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Ada saatnya kita mau berbuat baik, tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan mau memberi kita kesempatan, kesehatan, berkat, kekuatan, mari gunakan hidup kita untuk berbuat baik. Doa penutup, Tuhan yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, maka terjadilah doa yang kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita boleh berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oh syukur bagi. Boleh kasih tepuk tangan buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Boleh katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan
lagi. Buat minggu yang baru, buat bulan yang baru kami nyatakan. Sebab hari ini Tuhan ada dan syukur bagimu. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kasih setiamu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang beribadah kepadamu. Kami datang mengucap syukur, menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami mengucap syukur, yaitu setiap kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di minggu yang baru, di bulan yang baru, bersama dengan saudara seiman, yaitu semua yang berada di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming. Kami datang percaya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Kami buka hati kami, berfirman bagi kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia, sampai di garis akhir menerima mahkota keselamatan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan mendatangkan kuasa, berkat mujizat terjadi bagi yang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang kekurangan diberkati berlimpah, damai sejahtera sukacita, pertolongan penyediaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Semua yang diberkati disayang Tuhan, bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mengucap syukur hari ini untuk minggu yang baru, bulan yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya dalam beribadah ada berkat-berkat baru? Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani. Senang jumpa saudara pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur datang kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam firman Tuhan ada kuasa, ada berkat. Di dalam doa ada berkat yang baru. Amin. Siapa yang percaya doa-doanya didengar Tuhan? Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini yang indah ini saudara Bapak Ibu. Bersama dengan saudara seiman di live streaming. Saudara di Gereja Gading Nias, kita buka Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 4. Sama-sama kita akan perhatikan saudara. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 4. Saudara yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi ayatnya yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat, yuk kita baca sama-sama saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, pagi hari ini kita melihat firman Tuhan, ya saudara, tentang bagaimana yaitu orang Kristen, ya saudara, dalam hal berdoa. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, doa yang berkuasa itu dimulai dari hati yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, doaku berkuasa. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, doaku ada kuasa. Amin. Doa yang berkuasa saudara Bapak Ibu adalah doa bukan yang, mohon maaf saudara, orang biasanya banyak berpikir doa biasanya wah harus kata-katanya indah. Doa yang berkuasa adalah doa yang ya kalau Alkitab katakan di Matius pasal 6 saudara, doanya harus yang lantang, yang suaranya sangat besar sekali saudara, ya supaya orang di pinggir-pinggir di tikungan-tikungan jalan bisa mendengar, bisa melihat
bagaimana dia berdoa, bagaimana cara penampilannya berdoa. Tapi hari ini saudara dan saya kita belajar bagaimana saudara dan saya melalui Yakobus 4 ayat 1 dan 1 sampai dengan 4. Alkitab mengingatkan kita, yaitu Yakobus menulis surat kepada setiap umat Tuhan, ya saudara, bahwa sebenar-benarnya adalah keadaan hati, situasi manusia, ya saudara, situasi hati manusia itu yang sangat-sangat menentukan kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu penting bagi saudara dan saya untuk kita membawa hidup kita, untuk kita menenangkan diri kita, untuk kita membawa hati kita semurni-murninya, setulus-tulusnya di hadapan Tuhan ketika saudara dan saya berbicara dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu pagi ini kita belajar sama-sama hari ini bagaimana saudara dan saya kita sebagai orang percaya bagaimana kita memperhatikan doa yang berkuasa di hadapan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, miliki hati yang benar karena Tuhan melihat hati sebelum mendengar kata-kata. Sama-sama katakan dengan saya, miliki hati yang benar. Amin. Karena Tuhan memperhatikan hati lebih daripada kata-kata yang indah. Ada orang kalau berdoa udah kayak puisi, saudara Bapak Ibu. Ada orang kalau berdoa, saudara Bapak Ibu, pokoknya kata-katanya itu harus seindah-indahnya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan sekali lagi, saudara, Alkitab katakan di ayat yang ketiga tadi. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu bagaimana saudara Bapak Ibu? Yang diperhatikan hanya kata-katanya yang indah. Yang diperhatikan adalah bagaimana ya saudara suaranya mungkin bisa sekeras-kerasnya. Ya saudara, bagaimana ya saudara tempat berdoanya. Di mana biasanya kalau Alkitab katakan tadi yang saya sampaikan saudara. Di tikungan-tikungan jalan. Di mana orang melihat. Di mana orang akan yaitu memperhatikan apa yang dia katakan. Saudara Bapak Ibu, apa yang hari ini firman Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya adalah hati yang benar. Katakan sama-sama sekali lagi, hati yang benar. Hati yang benar itu yang seperti apa? Kita buka Mazmur 51 ayat 12. Sama-sama kita baca saudara ya. Bersama Mazmur 51 ayat 12. 2, 3, iya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang apa? Yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Daud saudara yang mengatakan kepada Allah, ini Mazmur 51 adalah Mazmurnya Raja Daud, ya Tuhan jadikanlah hatiku bersih, hatiku murni. Kalau saudara cek di Kamus Bahasa Indonesia, kata tahir itu artinya bersih, suci, murni. Ya sudah, bersihkanlah hatiku ya Tuhan, sucikanlah hatiku, perbaharuilah hatiku, batinku dengan roh yang teguh. Ya, Daud bukan orang yang sempurna, Daud juga pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Allah, dia sungguh-sungguh meminta hatinya diperbaharui terlebih dahulu. Sebelum saudara dan saya kita berdoa berkata-kata kepada Tuhan, saudara dan saya mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saudara dan saya kita fokuskan hati kita, hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya mencatat sebelum Tuhan mendengar suara doa kita, Tuhan terlebih dahulu melihat keadaan hati kita. Maaf ya saudara Bapak Ibu, suara kenceng kalau hatinya gak menyembah Tuhan untuk apa? Kata-kata indah seperti puisi, tapi ketika hatimu tidak menyembah Allah yang hidup, itu semua percuma. Yang terutama adalah hati yang benar, hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara Bapak Ibu, itu semua yang saudara dan saya kita bisa persiapkan. Hati kita menentukan masa depan kita. Hati saudara dan saya menentukan perbuatan-perbuatan kita. Karena orang bekerja, orang bergerak, orang melakukan sesuatu itu tergantung keadaan hatinya. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, kalau hari ini saudara dan saya datang pada Tuhan, mengucap syukurlah. Iya saudara, datanglah dengan hati yang bersyukur. Datanglah dengan hati yang rendah hati kepada Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang yang bersyukur. Berapa banyak yang bersyukur hari ini untuk hidup yang Tuhan berikan atas hidupnya. Oh haleluya, kita berikan tepuk tangan ucapan syukur kita. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, Mazmur selalu katakan datanglah dengan pujian, datanglah dengan ucapan syukur, datanglah dengan yaitu sukacita. Karena saudara Bapak Ibu sekali lagi Allah menerima orang-orang yang datang dengan hati yang benar. Hati yang benar datang kepada Tuhan adalah hati yang murni terlebih dahulu. Iya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, saudara Bapak Ibu, ya kalau hatimu marah, saudara, ya saya pernah menyampaikan bahwa kita datang pada Tuhan memang dengan hati apa adanya.
Kalau saudara dengan hati yang sedih datang kepada Tuhan, katakan engkau sedang sedih. Ya, katakan mungkin engkau sedang bingung, katakan mungkin engkau sedang cemas. Ya, artinya kita datang dengan apa adanya, tapi bukan marah-marah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, sebelum kita berkata kepada Tuhan, saudara Bapak Ibu, mari tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan sebenarnya tahu tentang hidup saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya hadapi, yang kita alami. Katakan amin saudara. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, Tuhan mau saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan menenangkan hati kita. Dan kita datang dengan ucapan syukur. Hati yang benar, hati yang tenang adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya pagi ini, ya saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi doa di hati saudara, permintaan saudara kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita datang dengan hati yang murni, hati yang bersih, iya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya akan melihat jawaban doa yang indah, jawaban doa yang luar biasa. Apa yang hari ini engkau minta, Tuhan sanggup kabulkan, Tuhan sanggup berikan, Tuhan sanggup sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah sangat-sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan saudara dan saya berkat yang saudara minta. Tapi kan hidup ini kan bukan hanya berkat aja saudara ya. Berkat juga enggak selalu yang namanya harta. Berkat juga saudara Bapak Ibu enggak selalu yang namanya posisi, jabatan, pekerjaan yang naik. Saudara Bapak Ibu, kita hari ini ada, kita mengucap syukur, kita boleh bernafas dengan lega. Yang bersyukur katakan haleluya. Iya saudara, hari ini saudara dan saya kita boleh ada, saudara dan saya boleh ada keluarga, ada pekerjaan, ada studi. Saudara Bapak Ibu boleh ada kesempatan untuk beribadah. Semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Nah saudara Bapak Ibu, Tuhanlah yang menyelidiki hati setiap umat Tuhan. Ya, kadang manusia bisa pura-pura di depan manusia lainnya. Kadang manusia ya bisa berkata A padahal sebenarnya B. Tapi Tuhan tahu segalanya atas hidup saudara dan saya. Yuk kita lihat Yeremia 17 ayat 10. Sama-sama saudara kita perhatikan firman Tuhan. Aku Tuhan, perhatikan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil apa saudara? Perbuatannya. Yes, karena apa saudara? Dari hati, saudara perhatikan kalimat pertama, di sana ada kata hati. Di kalimat yang terakhir, di sana ada kata perbuatan. Jadi hari ini kita belajar bahwa hati menentukan perbuatan. Hati menentukan apa yang hari ini saudara dan saya kerjakan. Jika engkau berdoa datang kepada Tuhan, meminta sesuatu, contoh ya Tuhan, ya berkati Tuhan, supaya studi saya lancar. Ya, pekerjaan saya berhasil. Ya, saudara Bapak Ibu, pertama Tuhan itu menyelidiki hati. Ya, bagaimana hatimu datang kepada Tuhan? Ya, apakah hati kita sungguh-sungguh murni? Apakah hati kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Tuhan yang tahu segala-galanya. Katakan amin. Kadang orang tua kita tidak tahu tentang hati kita. Pasangan kita tidak tahu tentang hati kita. Ya, saudara, anak-anak kita tidak tahu tentang hati kita. Tapi Tuhan tahu. Apa yang hari ini saudara dan saya doa minta kepada Tuhan, ya saudara, apa yang saudara dan saya akan kerjakan, maka Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan tahu segalanya. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari saudara dan saya kita jaga hati kita. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar apa saudara? Kehidupan. Kehidupan saudara dan saya ditentukan dari hati kita. Ya, kalau orang hari ini datang dengan hati yang baik, hati yang benar, maka saya percaya jalan hidupnya pun pasti ditolong Tuhan. Bisnisnya pun pasti diangkat Tuhan naik. Karirnya pasti diangkat Tuhan naik. Pekerjaannya pasti dibuat Tuhan berhasil. Maka apa yang hari ini menjadi doanya, Tuhan kabulkan. Ada anak, ada kandungan yang diberkati. Ada pekerjaan yang diberkati. Ada orang tua yang diberkati. Ada usaha yang maju. Ada keluarga yang dipulihkan. Ada yang sakit yang sembuh. Hari ini saudara dan saya melihat berkat kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi kasih Tuhan untuk janji Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu pagi ini belajar saudara dan saya kita menjaga hati kita sebelum saudara dan saya kita melangkah. Amin saudara. Ada orang yang kadang saudara sebelum ngapa-ngapain udah melangkah duluan, udah langsung melakukan sesuatu. Ya saudara, ada orang yang langsung berbuat sesuatu baru mikir. Saudara Bapak Ibu, ya saudara pernah dengar itu ya. Yang terbaik itu adalah berpikir dahulu, berdoa lebih dahulu, baru kita
baru kita bertindak, baru kita melakukan sesuatu. Jangan sampai saudara dan saya, ya saudara, kita menyesal. Kenapa? Karena penyesalan itu ada di belakang. Orang banyak yang udah bertindak dulu, udah berkata-kata dulu, udah ngomong dulu, ya saudara. Tapi tanpa disadari, ya saudara, bahwa sekali lagi hati menentukan perbuatan masa depan, bahkan juga hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya untuk kita, mari kita menjaga hati kita. Tuhan menyelidiki hati. Papa Riaji Mendiang saudara selalu menyampaikan kepada setiap saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita berjaga-jaga dalam hidup. Mari kita waspada. Sama-sama katakan dengan saya, waspada. Ya saudara, waspada saudara Bapak Ibu artinya juga saudara dan saya, mari kita jaga hati, jaga perbuatan kita. Kenapa? Karena segala perbuatan kita menyertai hidup saudara dan saya. Ya saudara, Wahyu 14 ayat 13 saudara boleh baca di rumah nanti. Setiap saudara dan saya, ya kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita hidup. Bagaimana saudara dan saya kita bertindak dalam hidup ini. Bagaimana saudara dan saya kita berkeluarga, kita bekerja, kita berusaha. Bagaimana saudara dan saya di dalam studi. Bagaimana saudara dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menentukan masa depan kita. Tentunya semua orang pasti ingin bahagia, pasti ingin pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini saudara dan saya kita diingatkan. Sama-sama katakan dengan saya diingatkan. Iya. Ketika saudara dan saya diingatkan, mari saudara dan saya hari ini kita mulai merenungkan. Ya saudara, tidak ada kata terlambat. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya pagi ini kita melihat bahwa hidup ini adalah sementara. Di dunia sementara. Hidup di dunia ini saudara Bapak Ibu bisa selesai. Ada hidup yang kekal yang tidak selesai. Yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ditentukan dari hidup kita yang pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Iya saudara, kehidupan kekal kita ditentukan dari kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana saudara dan saya kita bersikap, bagaimana saudara dan saya kita berpikir, bagaimana kita membawa hidup kita tergantung hati kita. Ya, doamu dijawab, doamu yaitu berkuasa tergantung dari hatimu. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan, jagalah aku ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, oleh rahmat-Mu, jagalah keluargaku, jagalah masa depanku, masuk di bulan yang baru, berikanlah aku hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, agar hidupku memuliakan nama Tuhan, pekerjaanku berhasil, masa depanku diberkati, kami panjang umur, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat sama-sama saudara Bapak Ibu, apa yang hari ini kita pelajari, bagaimana doa yang berkuasa, Yesus menjadi yaitu doa yang luar biasa, doa yang berkuasa di hadapan Tuhan. Pertama, miliki hati yang benar. Kedua, miliki motivasi yang benar. Ya, karena motivasi yang benar itu menentukan kualitas daripada doa saudara dan saya. Setiap orang ingin doanya dijawab. Yang setuju katakan amin. Setiap orang ingin melihat berkat dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, hari ini saudara dan saya melihat berkat Tuhan, melihat jawaban doa, melihat pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, tapi itu semua saudara Bapak Ibu kembali kepada ketika saudara dan saya kita datang kepada Tuhan, apa yang ada di hatimu yang pertama tadi saudara, dan yang kedua apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya, apa yang menjadi tujuan doamu, karena sekali lagi saudara, tujuan menentukan langkah hidup saudara dan saya. Kita buka 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Yang mendengar katakan amin. Tuhan kabulkan doa saudara dan saya. Tapi belum selesai sampai di sana. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau apa yang saudara dan saya hari ini minta kepada Tuhan berkenan kepada berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, ada orang Kristen yang minta, yang berdoa kepada Tuhan, maaf saudara sebelumnya, hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Itu tadi makanya dikatakan di ayat pembuka saudara, atau kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan, ya, untuk mendapatkan apa yang hari ini menjadi hawa nafsumu. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mohon maaf saudara, akhirnya doanya tidak dikabulkan. Ada orang yang tidak berdoa, ya, hanya melakukan sesuatu tapi dia tidak menyertakan segala usahanya dengan doa. Ada orang yang berdoa tapi ternyata salah berdoa. Kenapa? Karena motivasinya
Motivasinya salah. Saya mencatat di sini kualitas doa tidak ditentukan oleh besarnya permintaan kita, tapi oleh kemurnian motivasi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, saudara dan saya, selama kita masih ada kesempatan, selama kita masih ada waktu, saudara dan saya jangan tinggalkan doa. Karena doa itu sangat-sangat menolong hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Siapa yang menyadari hidupnya hari ini ada karena kuasa doa. Siapa yang menyadari hidupnya ada boleh karena pertolongan doa. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara Bapak Ibu, seorang Daniel ya sudah ada di satu tempat yang namanya Babel, di sebuah daerah yang sangat-sangat jahat, yang hidupnya tidak memuliakan Allah. Daniel ada di sana, tapi Daniel tidak pernah meninggalkan kesetiaannya berdoa kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Setiap hari kalau saudara boleh baca nanti di rumah Daniel pasal 6, ya saudara, ayat 11 dan 12. Setiap hari Daniel berdoa 3 kali sehari, memuji Allahnya, berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Saudara mungkin mau berkata, Pak, ya saya harus berdoa seperti Daniel Pak, 3 kali sehari Pak. Tapi kan saya jaga toko Pak, saya kan marketing Pak di kantor Pak, saya kan kerja Pak di office Pak. Saya kan ada rapat, saya kan ada ini, ada itu. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan tahu apa pekerjaanmu, bahkan pekerjaanmu itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu saudara Bapak Ibu apa yang hari ini menjadi kegiatan saudara dan saya. Menjadi rutinitas, aktivitas. Apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya adalah jangan tinggalkan waktu intimmu, waktu bersamamu dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kesibukanmu. Karena apa saudara? Karena usahamu, karena pekerjaanmu yang begitu luar biasa. Sehingga orang jadi tidak berdoa. Nah saudara, kita sering dengar hal doa. Kita sering dengar tentang bagaimana saudara dan saya berdoa. Tapi hari ini saudara dan saya kita diingatkan. Bagaimana saudara dan saya hari ini kita ada. Saudara dan saya kita harus percaya bahwa motivasi menentukan kualitas doa kita. Yang setuju katakan amin. Ya saudara Bapak Ibu, sering banyak orang Kristen yang karena terlalu sibuk, ya akhirnya ya menjadikan kesibukannya alasan, akhirnya jadi tidak berdoa. Saudara Bapak Ibu, apa yang Daniel alami? Daniel tidak dimakan singa di dalam gua singa, itu cerita sekolah minggu. Tapi tahukah saudara Bapak Ibu, Daniel tidak dimakan singa di dalam gua singa, itu adalah multiplikasi dari setiap doa yang dia tabur, 1 hari 3 kali dia berlutut berdoa kepada Allahnya. Dan hari ini saudara Bapak Ibu, ketika saudara mendengar bahwa kuasa doa itu sangat-sangat menolong hidup saudara dan saya, kita boleh sadar, oh iya benar ya, ternyata doa itu menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ternyata doa itu menolong hidup saya. Bukan hanya doa makan, bukan hanya doa malam. Ya ada orang Kristen doa makan, udah doanya sebentar, udah doanya gak kedengeran, yang kedengeran cuma buntutnya doang, Yesus Kristus amin. Kedengeran cuma Kristusnya doang. Iya saudara, doa malam juga, dalam nama Tuhan Yesus, abis itu ngorok. Ya aminnya besok pagi saudara. Ya, ada banyak orang Kristen yang mohon maaf sudah Bapak Ibu sepele dengan doa. Ya saudara, sebelum berangkat, sebelum pergi kerja, sebelum berpergian, ya keluar kota kemanapun, doa dulu, ntar aja lah di jalan, gak tahu di jalan tidur. Halo saudara Bapak Ibu, ya dengan saudara dan saya berdoa kita membawa hidup kita, ya sudah mendekat kepada Allah. Saudara dan saya membiasakan diri kita untuk saudara dan saya membawa roh kita tetap berwaspada, tetap dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Apakah Daniel tidak dimakan di gua singa itu kekuatannya dia, kepintarannya dia? Bukan saudara Bapak Ibu. Karena dia mau taat setia, dia memotivasi dirinya sendiri, ya saudara. Dia membawa dirinya sendiri untuk berdisiplin, yaitu membawa hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara boleh bekerja, saudara boleh berusaha, saudara Bapak Ibu boleh punya aktivitas yang sangat luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apalah artinya karirmu, pekerjaanmu tanpa doa? Halo? Saudara Bapak Ibu, jangan sampai saudara dan saya, jangan sampai orang Kristen nanti menyesal. Ketika ya saudara, waktu sudah tidak ada lagi, baru berseru, baru doa. Kadang saudara kalau orang lagi enak lupa doa. Ketika orang sulit, baru ingat berdoa. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang banyak orang Kristen, umat Tuhan yang hidupnya masalah terus saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap dekat sama Tuhan. Iya saudara, Tuhan tidak jahat, tapi Tuhan izinkan agar saudara dan saya hari ini, ya saudara, tetap membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Karena saudara Bapak Ibu, doa menolong hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu, saudara dan saya kita tidak bisa melihat apa yang, saudara,
ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita melangkahkan kaki kita keluar daripada ibadah ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat yang di luar dari kasat mata. Tapi doamu menolong saudara dan saya ketika engkau diurapi. Ada minyak di atas kepalamu, ada kemuliaan Allah menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya disertai dikawal pasukan malaikat sorga. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara Bapak Ibu, itu akan membawa hidupmu, akan melihat karirmu naik, usahamu naik. Secara saudara dan saya tidak pikir-pikirkan, Allah sanggup untuk memberikan kepadamu apa yang hari ini kau doakan. Bahkan jauh daripada apa yang kau doakan. Hari ini kau berdoa pada Tuhan, Tuhan sanggup memberi lebih daripada apa yang saudara dan saya kita doakan, kita perlukan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Bagi nama Tuhan Yesus, katakan haleluya. Amin. Iya saudara, itu sebabnya masuk di bulan yang baru, saya mengajak saudara dan saya, mari kita berdoa lebih lagi. Sama-sama katakan, berdoa lebih lagi. Ya saudara, iblis itu maunya orang Kristen males berdoa. Iya saudara, sementara saudara dan saya hari ini kita melihat kehidupan kita. Kalau kita tidak menyertai hidup kita dengan doa, waduh saudara Bapak Ibu, bisa repot. Kita lihat saudara Bapak Ibu, ya resesi di mana-mana, ya kesulitan di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Saudara Bapak Ibu, kita bisa diluputkan dari segala yang jahat. Tuhan sanggup untuk meluputkan, membawa saudara dan saya keluar daripada kesusahan yang besar. Yang setuju katakan amin. Di Wahyu dikatakan saudara, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Karena mereka sudah mencuci jubah mereka. Saudara boleh baca di Wahyu. Ya saudara, maksudnya apa mencuci jubah mereka? Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita yang meninggalkan dosa, kita yang membawa hidup kita dibersihkan, dicuci oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga saudara dan saya, kita boleh layak bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Orang yang setiap hari menerima perjamuan kudus, setiap hari berdoa, setiap hari diurapi, adalah orang-orang yang mengalami pertolongan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka firman Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara dan saya sepanjang umur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya boleh katakan haleluya. Oh berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, bisnisku berhasil, hidupku diberkati, keluargaku sehat sempurna. Katakan amin. Semuanya itu tergantung hari ini motivasi hidup saudara dan saya. Ya, jangan sampai engkau berdoa, Tuhan, ya jatuhkan manajer yang sekarang karena manajer yang sekarang nggak benar Tuhan. Waduh, saudara, ya bagian menghakimi itu bukan bagian saudara dan saya. Ya, bagian saudara dan saya adalah berdoa. Bagian saudara dan saya adalah percaya. Bagian saudara dan saya bertobat. Ya, bagian saudara dan saya adalah membawa diri kita bersungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan menulis buku yang sangat juga terkenal, punya dia pemimpin juga gereja yang besar, ya saudara, pada hari-hari ini namanya Jentezen Franklin. Dia mengatakan dalam pelayanan yaitu di gerejanya, disiplin over emotion. Dia menulis banyak buku yang luar biasa tentang iman. Motivation comes and goes, but discipline stays. Yes, discipline over emotion. Disiplin di atas daripada emosi, di atas daripada perasaan. Motivasi kadang bisa datang dan pergi, comes and go. Kadang orang kalau hatinya lagi baik, motivasinya juga baik. Kadang kalau orang hatinya mungkin lagi sukacita, jadi pingin berdoa. Ya, sementara saudara Bapak Ibu, berdoa bukan tergantung perasaan kita. Hati lagi baik, hati nggak baik, saudara dan saya harus tetap berdoa. Orang kan di luar, kalau saudara mungkin pernah mendengar, orang bijak di luar berkata, doa adalah nafas hidup. Iya saudara, orang kita manusia kita bernafas setiap hari. Ada saudara yang bernafas, Senin nafas, Kamis nafas, Selasa Rabu, Jumat nggak nafas gitu kan nggak ada saudara. Ya, semua kan setiap hari bernafas saudara Bapak Ibu. Sebagaimana kita bernafas setiap hari, saudara dan saya, kita juga harus berdoa setiap hari. Amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, saya harus berdoa setiap hari. Amin. Karena ketika saudara dan saya hari datang kepada Tuhan setiap hari, kedisiplinanmu berdoa. Saudara Bapak Ibu, kita berdoa bukan karena kita perlu, bukan kita butuh, bukan. Saudara Bapak Ibu, kita berdoa, kita bersyukur. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oh katakan haleluya. Amin.
Itu sebabnya saudara dan saya kita datang pada Tuhan hari ini untuk percaya penuh bahwa ketika engkau dan aku datang berdoa, datang diurapi, sama-sama katakan, saya harus diurapi. Saudara dan saya mulia, saudara dan saya dijauhkan dari yang jahat. Saudara dan saya berkemenangan di dalam setiap karir, pekerjaan, bahkan usahamu. Yang percaya berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudara Bapak Ibu. Bagaimana saudara dan saya kita hidup, yaitu menghidupi doa yang berkuasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka bersama-sama saudara hari ini. Firman Tuhan mengatakan, Yakobus 4 ayat ke-6. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan firman Tuhan, meskipun begitu rahmat Allah yang diberikan kepada kita lebih kuat daripada keinginan roh kita itu. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis juga Allah menentang orang yang sombong. Kita baca sama-sama. Tetapi sebaliknya ia mengasihi orang yang apa? Rendah hati. Ya saudara, ia mengasihi orang yang mau datang rendah hati kepada Tuhan, yang membawa hidupnya dan mengakui segala dosa pelanggarannya. Di sanalah doanya dijawab oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga, hari ini kita lihat sama-sama. Saudara dan saya, mari saudara dan saya kita harus hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan membawa jalan bagi jawaban doa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bergabung, bersiap-siap. Karena setiap perubahan hidup akan membawa kebaikan yang berasal dari Tuhan. Saudara Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang kita akan lihat di masa depan kita. Tapi Tuhan tahu. Hari ini saudara Bapak Ibu, perubahan kita kepada yang benar akan membawa hidup saudara dan saya melihat yang terbaik dari kerajaan sorga. Amin. Saudara Bapak Ibu, percayalah. Kalau hari ini pertobatan mungkin, ya pertobatanmu tidak diperhatikan oleh keluargamu, tidak dilihat oleh temanmu, tidak dilihat. Saudara Bapak Ibu, itu gak perlu saudara Bapak Ibu. Karena yang saudara dan saya perlukan adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Amin? Ya saudara. Hanya perkenanan di hadapan Tuhan yang membawa saudara dan saya lebih lagi maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya apapun keadaanmu hari ini. Alkitab tadi mengatakan saudara, Yakobus 4 ayat ke-6. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan diberikan kepada saudara dan saya sesuai dengan kasih kebaikan Tuhan. Itu keinginan roh Allah. Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Tuhan Yesus datang kepada perempuan yang mau dirajam saudara. Yang ingin disiksa oleh banyak orang. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang kepada mereka, kepada setiap manusia yang jalannya, ya saudara, yang jalannya salah, ya, tapi diselamatkan oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena kasihnya, anugerahnya yang begitu besar. Dan kasih itu ada bagi saudara dan saya. Sambut kasihnya Tuhan Yesus. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum waktu itu terlambat. Sebelum waktu itu hilang. Karena waktu di dalam dunia enggak selama-lamanya. Waktu dalam dunia itu ada batasnya. Tapi waktunya Tuhan, saudara Bapak Ibu, itu kekal. Amin. Itu namanya, makanya saudara kalau sering dengar waktu Tuhan itu kairos. Kairos itu waktu yang kekal. Tapi waktunya manusia itu terbatas. Makanya ada orang yang, aduh udah habis waktunya. Aduh gak kerasa, udah awal bulan aja. Nah manusia selalu kadang begitu saudaranya. Itulah waktunya manusia. Waktunya manusia itu namanya kronos. Makanya ada jam tangan bapak-bapak mereknya kronos. Karena itu waktunya manusia. Ya sudah ada banyak orang yang aduh udah gak kerasa nih udah bulan 8 aja. Sebentar lagi Natal. Betul? Udah ada pengumuman choir Natal saudara Bapak Ibu. Kita doakan Natal Tiberias 2026. Penuh kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan. Jemaat Tiberias, saudara dan saya. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bagi nama Tuhan, katakan haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, mari hari ini saudara dan saya. Kita berjuang, hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Yunus pun di dalam perut ikan, ini cerita sekolah minggu. Ya saudara pasti sering mendengar, pernah mendengar. Ya, dia bukan menyerah atas hidupnya, tapi yuk kita lihat sama-sama. Dalam keadaannya, situasinya Yunus 2 ayat 2 dikatakan, katanya dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Kenapa Tuhan bisa mendengar suaranya Yunus? Pertama karena Tuhan Maha Kuasa saudara ya. Tuhan dahsyat, Tuhan itu Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Tapi Allah mendengar, ya saudara, Yunus yang di dalam perut ikan karena Allah melihat hati yang pertama. Seperti poin kita tadi saudara. Yang kedua, karena Allah melihat motivasi yaitu doanya Yunus. Dia datang bertobat, dia datang berdoa kepada Allah walaupun di dalam perut ikan. Karena dia akhirnya mau melakukan, dia mau taat dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Sebenarnya bukan hanya untuk hidupnya, untuk menyelamatkan satu bangsa, untuk menyelamatkan satu kota yang bernama Yunus dikirim Tuhan. Sebenarnya Yunus harus datang ke kota apa? Kota apa? Yunus dikirim Tuhan, harusnya Yunus harus datang ke kota apa? Niniwe dong. Benar, yang jawab Niniwe benar. Tapi karena dia maunya seenaknya sendiri, makanya dia maunya ke Tarsis, dia gak mau ke Niniwe. Tuhan kan kirim dia, pergilah ke Niniwe, cuman dia kan maunya sendiri. Iya sudah, gak mau gak enak Ketika di dalam perut ikan, baru dia menyadari, baru dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan, dia mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tahu motivasinya. Saudara Bapak Ibu, berkatnya bukan hanya untuk Yunus. Tapi tahukah saudara, sadarkah kita bahwa melalui, ya saudara, pekerjaan Yunus, kesediaan hatinya Yunus, pertobatannya Yunus, ini satu kota selamat. Kota Niniwe selamat. Karena mereka juga, ya saudara, mengalami pertobatan massal, pertobatan yang besar karena kasih Allah. Sama-sama katakan dengan saya, semua karena kasih Allah. Orang bisa berubah juga karena kasih Allah, saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu tetap doakan keluargamu, suamimu, orang tuamu, pasanganmu, istrimu, anak-anakmu. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin manusia berkata, udahlah gak mungkin dia berubah. Udahlah gak mungkin dia bertobat. Udahlah gak mungkin dia jadi baik. Udahlah gak mungkin dia jadi. Saudara Bapak Ibu, kehendak Tuhan semua manusia diselamatkan. Mari saudara dan saya tetap kita doakan yang terbaik. Karena hasil itu bukan bagian saudara dan saya. Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Bagian saudara dan saya adalah tetap kita berjuang. Katakan amin. Tetaplah saudara dan saya berdoa. Pertobatan bukan hanya membuat Allah lebih mengasihi saudara dan saya, tetapi membuka hati kita juga untuk menerima anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur, kami datang menyembah Tuhan, kami datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuk bulan yang baru, masuk minggu yang baru, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa firman Tuhan, oleh kuasa sarana, minyak dan anggur, hidup kami terpelihara, tidak dirusakkan, diberkati bersama keluarga. Doa-doa kami dikabulkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dan mujizat pasti terjadi bagi orang percaya. Berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Sama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk firman-Mu yang baru. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan, Yesus Raja, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan sorga. Ku sembah Kau, ya datang bersyukur. Bawa hatimu dengan ucapan syukur. Bawa hatimu dengan setulus-tulusnya.
Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan, yang layak menerima pujian, ucapan syukur di tengah umat kesayangannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan pujian, kami datang dengan yaitu ketulusan hati kami Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan Yesus menerima setiap hati yang tulus, setiap hati yang murni. Tuhan menerima setiap motivasi doa yang memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus berbicaralah kepada setiap pribadi. Apakah doa kami, apakah hari ini yang kami minta itu memuliakan nama Tuhan. Itu yaitu meninggikan nama Tuhan, mempermuliakan kerajaan sorga. Apakah yang hari ini kami minta, yaitu hari ini kami boleh meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pribadi lepas pribadi hari ini dikuatkan, hari ini dihiburkan, hari ini diberkati melalui firman Tuhan. Biar menjadi rema yang baru dalam hidup kami, kebenaran satu-satunya di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang membalas lipat-lipat kali ganda kepada pekerjaan kami, kepada keluarga karir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat membawa ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Terus kita sembah Tuhan. Terus kita memuji Tuhan. Naikkan syukur dari hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama pagi hari ini kita mau terima yang terbaik, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bangkitkan imanmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita katakan tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Siapkan hatimu sama-sama jemaat Tuhan. Bangkitkan imanmu. Yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga
sempurna sehat bersama keluarga. Dalam nama Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan menjadi sembuh, menjadi hilang. Segala penyakit penderitaan kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak segala yang jahat. Jauhkan keluarga kami ya Tuhan dari perceraian. Berkatilah Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula bersama keluarga. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Kasih mula-mula adalah kunci berkat-berkat Tuhan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, hidup dalam pertobatan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala yang jahat. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami menjadi lancar. Oleh darah Tuhan Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mata kami sehat. Kami tolak katarak, kolesterol normal, gula darah normal, lambung usus sembuh, sehat sempurna, menjadi baru oleh darah Yesus. Kami tolak asam lambung, kami tolak mah, kami tolak GERD oleh darah Yesus. Kami sehat, kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi doamu, apa yang hari ini menjadi yaitu cita-citamu, minta kepada Tuhan. Jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan percayalah sepenuh-penuhnya dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Segala penyakit sudah menjadi sembuh, sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara yang hari ini ada pergumulan, ada pokok doa pribadi, pokok doa keluarga, minta sepenuh hati kepada Tuhan. Percayalah Tuhan beri mujizat yang indah bagi orang percaya. Jangan bimbang, tapi minta sepenuh hati. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di minggu yang baru, bulan yang baru. Kami tolak roh celaka bahaya. Kami tolak maut, kami dijaga malaikat. Oleh darah Yesus, kami diberkati. Sehat panjang umur. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus, kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak, apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Selalu berhasil, selalu diberkati dalam kemurahan Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Lalu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tinggi kedua tangan, kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari. Kita bangga, kita bersyukur lewat kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita diberkatikan, kita diubahkan, kita disembuhkan, diberkati. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saudara yang ada minyak, angkat minyak saudara. Bersama saudara yang di live streaming, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka oleh darah Tuhan Yesus. Minyak urapan kami mulia dalam nama Yesus. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami diberkati, berhasil, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati penuh kuasa, diberkati berhasil. Tangan kita digandeng malaikat terbang ke sorga. Sehat, panjang umur, tegap sentosa. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku berbahagia. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Setiap pokok doa umatmu satu persatu sudah dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan oleh kebaikan Tuhan. Yang kekurangan menerima berkat Tuhan berlimpah. Limpah damai, limpah hikmat, limpah kebaikan Tuhan, pertolongan penyediaan dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkati sayangnya anak-anakmu, setiap rumah tangga keluarga dalam kasih mula-mula. Di sanalah berkat-berkat Tuhan disediakan bagi orang percaya. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda pandai, cerdas, berhasil. Masa depannya menjadi indah di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus setiap anak-anakmu kembali ke tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Dari gereja Gading Nias dalam perlindungan Tuhan. Mereka yang live streaming diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, dalam berkat kasih sayang kebaikan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua acara program gereja diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, yaitu setiap cabang-cabang ibadah baru dari Gereja Tiberias Indonesia, baik di Bali, di Bekasi, di Pontianak, di Semarang, bahkan juga penerimaan mahasiswa STT Tiberias. Tuhan Yesus memberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Natal Tiberias 2026, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa, bersama dengan keluarga dalam berkat kebaikan Tuhan. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Bu Intan dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga dalam berkat Tuhan. Berkati Pak Anggoro dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Bu Deviana dan keluarga dalam berkat kebaikan Tuhan. Kami semua yang melayani pada pagi hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Worship team diberkati, soundman, operator media, Asher, bahkan juga guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Kami berdoa secara khusus masuk bulan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat berkat kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Tidak miskin bangkrut, tidak gagal. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang interview pekerjaan, diterima pekerjaan yang terbaik, bahkan go internasional di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa bagi bangsa Indonesia, bagi negara kami yang kami kasihi. Tuhan Yesus menjamah Indonesia. Di Indonesia ada roh pertobatan, ada keselamatan, ada damai sejahtera. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Yang kata kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah. Memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput saudara dan saya. Kita semua terbang kawan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu.